Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan, hari ini kita akan membahas tema tentang pernikahan, khususnya pernikahan yang bermasalah. Dan sebenarnya pernikahan yang bermasalah cukup banyak jenis dan contohnya. Saya akan membatasi hanya pada 7 saja, karena jumlah yang sangat banyak itu tidak mungkin dibahas dalam kesempatan ini. Tapi yang 7 ini sekiranya bisa mewakili dari sekian banyak jenis pernikahan yang bermasalah. Yang pertama, nikah beda keyakinan atau nikah lain agama. Ini bermasalah secara syariah. Dikatakan beda keyakinan maksudnya karena yang satu muslim, yang satu bukan muslim gitu ya. Bukan beda keyakinan, yang satu mau, yang satu tidak mau. Itu lain lagi ya. Nikah lain agama di dalam Islam itu tidak dibenarkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 221, wala tankihu al-musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian wahai para laki-laki muslim tankihu al-musyrikat, menikahi wanita-wanita yang musyrik, hatta yu'minna, sampai mereka kemudian masuk Islam. Musyrik di sini maksudnya bukan musyrik dalam arti seperti yang sering disebut bahwa kedukun itu musyrik, kemudian percaya pada tahayul itu musyrik, atau takut pada pocong, genderuwo dan sebagainya musyrik. Bukan itu maksudnya. Walaupun memang syirik seperti itu sesuatu yang juga merupakan perbuatan haram dan dosa ya. Tapi yang dimaksud dengan wala tankihu al-musyrikat, musyrikat dalam ayat ini maksudnya adalah wanita yang bukan Islam. Entah itu dia orang-orang yang beragama seperti warisan nenek moyang bangsa Arab, menyembah kepada Lata, Mana, Uzza, Hubal dan sebagainya, ataupun agama-agama syirik lainnya seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Nah, semua itu adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi oleh kita sebagai laki-laki yang beragama Islam. Kemudian masih di ayat yang sama, Allah juga mengharamkan kita sebagai wali kalau menikahkan anak perempuan kita dengan calon suaminya yang bukan Islam. Maka Allah menyebutkan wala tuqihu al-musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kamu menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki yang kafir, yang bukan Islam, sampai kemudian mereka masuk Islam baru boleh dinikahkan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, terkait dengan bolehkah seorang muslim laki-laki menikahi wanita yang beragama Kristen atau Yahudi, memang sering terjadi perdebatan di antara ulama di masa sekarang. Saya tidak mengatakan ulama di masa lalu. Kalau di masa lalu tidak ada masalah, karena memang Al-Quranul Karim tegas menyebutkan dibolehkan bagi laki-laki muslim menikahi wanita yang beragama Nasrani, yaitu orang-orang ahli kitab atau orang-orang Yahudi. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5, wal muhsanatu minal mu'minat. Kalian wahai laki-laki muslim boleh menikahi wanita baik-baik dari kalangan wanita Islam. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Wanita yang baik-baik yang mereka itu adalah dari pemeluk agama sebelum kita, yang menerima Alkitab, yaitu agama Nasrani atau Yahudi. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalaupun ada khilafiyah yang terjadi adalah di masa sekarang, permasalahannya adalah apakah orang-orang Nasrani atau Yahudi di zaman sekarang itu masih bisa dianggap sama hukumnya dengan Yahudi dan Nasrani di masa Rasulullah. Itu perdebatannya. Tapi kalau di masa Rasulullah sendiri, para sahabat bahkan termasuk Nabi
mereka memang menikahi wanita-wanita dari kalangan Kristen dan Yahudi. Istri Rasulullah itu gak cuma Aisyah, gak cuma Maimunah, gak cuma Ummu Salamah, tapi juga ada yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Banyak perbedaan riwayat tentang bagaimana proses pernikahan Nabi dengan Maria. Ada yang mengatakan dia dinikahi dalam keadaan Kristen baru masuk Islam, atau masuk Islam dulu baru kemudian dinikahi. Tapi setidak-tidaknya apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini juga dilaksanakan oleh para sahabat, yaitu misalnya katakanlah Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Amr bin As, ya, Khalid bin Walid. Banyak pejuang-pejuang Islam yang menyebarkan Islam ke negeri-negeri Kristen di masa itu, ya. Negeri Kristen di masa itu banyak, Pak. Jadi paling tidak saya bisa menyebut ada 4 yang besar di masa para sahabat itu. Pertama, tentu saja Romawi, yang waktu itu wilayahnya sampai ke Palestina. Sehingga kalau kita bilang Palestina di masa itu, itulah negeri Kristen. Dan memang sampai hari ini masih ada, kalau ada apa namanya, kita kenal Bethlehem dan sebagainya, di sana itu pusatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mesir, juga negeri Kristen. Kemudian yang ketiga, negeri yang tadi yang Palestina itu, Syam itu bagian Romawi, ya. Kemudian yang di selatan, yaitu di Yaman. Yaman itu Kristen juga di masa Rasulullah. Kalau kita coba ingat-ingat peristiwa disebut dengan tahun gajah. Kenapa? Karena orang Kristen di Yaman itu, kerajaan Kristen yang dipimpin oleh Abraham itu, mereka membangun gereja besar di Yaman dengan maksud agar orang-orang datang berziarah ke gereja itu, orang-orang Arab. Tapi orang-orang Arab gak mau, mereka tetap berziarahnya ke Ka'bah. Lalu kesel, mereka ingin hancurkan Ka'bah. Itu si Abroha itu orang Kristen gitu. Mereka adalah orang yang menyembah agama Masehi. Kemudian yang keempat, negara Kristen di masa Nabi adalah yang rajanya masuk Islam, yaitu Habasyah. Adanya di luar Arab, yaitu di Abyssinia, atau kita sebutnya dengan Ethiopia. Rajanya bernama Najasyi, dia agama Kristen, tapi Nabi menyelamatkan para sahabatnya dari kejaran kafir Quraisy justru ke negeri Kristen itu. Nah, di masa itu para sahabat kemudian menyebarkan agama Islam ke negeri-negeri Kristen dengan cara menikahi anak-anak wanita Kristen. Dan dengan cara itulah kemudian Islam menjadi berkembang di negara masing-masing. Baik itu di Syam, ya, Syam itu terkait juga Syria, Palestina, Jordania dan sebagainya, atau di Mesir, ya, termasuk di di Ethiopia dan juga di Yaman. Mereka menikahi wanita-wanita Kristen itu. Lalu dari rahim wanita Kristen itu lahir generasi-generasi berikutnya, yang kemudian menjadi negeri-negeri atau pusat peradaban Islam berikutnya. Dan jejak yang sama sekarang ini juga sedang terjadi ketika para imigran Muslim dari negeri-negeri Islam, entah itu dari Timur Tengah, bahkan juga dari negeri kita, dari Asia Tenggara, banyak yang kemudian menikah dengan wanita Kristen di Eropa hari ini, ya. Makanya kalau kita sering mendengar bahwa sekarang Islam lagi bangkit di Eropa, itu bangkitnya itu nggak cuma sekedar kita ceramah seminggu 2 minggu lalu balik lagi, itu bukan, gitu ya. Tapi karena banyak imigran Muslim yang menikah dengan wanita-wanita lokal di sana. Misalnya di Inggris, banyak wanita Inggris yang dinikahi oleh laki-laki Muslim. Termasuk juga di Belanda, termasuk juga di Italia dan Perancis sendiri juga, walaupun banyak terjadi pergolakan, tapi di negeri-negeri itu sekarang Islam begitu besar gemanya karena populasi umat Islam itu memang luar biasa besar. Karena itu tidak heran beberapa tahun yang lalu kita sempat melihat, ya, bagaimana anggota parlemen Belanda yang mewakili partai Kristen di Belanda itu membuat sebuah film yang disebut dengan fitnah yang disebarkan di sosial media. Nah, isi film itu sebenarnya jujur dalam arti begini, mereka itu khawatir bahwa negeri mereka itu akan jadi negeri Islam. Kenapa? Karena jumlah populasi umat Islam di sana memang luar biasa. Jumlahnya itu menandingi semua perkembangan agama yang lain. Ini bukan hanya karena banyak yang masuk Islam, bukan. Tapi karena banyak yang perempuan-perempuan itu dinikahi oleh laki-laki Muslim, lalu berojol anaknya itu Islam semua.
Nah, sementara orang Kristen di sana itu mereka tidak suka dengan yang namanya lembaga pernikahan. Ya. Hampir orang di sana sudah nggak mau lagi menikah, kan sudah bisa kumpul kebo, ya kan? Dan kalau kumpul kebo itu pasti tujuannya bukan untuk dapat anak. Nah, kalau kumpul kebo itu ya sekedar cari enak gitu aja, tapi bukan buat bikin anak. Sementara laki-laki Muslim yang menikahi wanita-wanita Kristen di sana, gitu ya, mereka kemudian tiap hari kerjaannya bikin anak mulu. Brojol, apalagi negaranya maju. Banyak di negara-negara Eropa itu mereka keenakan punya anak. Kenapa? Karena dapat fasilitas dari negara. Ya, pemeriksaan kehamilan itu bisa disubsidi, bahkan melahirkan dengan sesar disubsidi. Udah lahir pun dapat tunjangan uang susu, uang pendidikan dan sebagainya. Teman-teman saya yang pada kuliah di Eropa dulunya belum nikah ketika berangkat. Tahu begitu kemudian mereka nikah, walaupun nggak sama orang Eropa ya, tetap sama Jawa juga sih. Tapi kemudian di sana kesempatan kita brojolin anak yang banyak sekalian. Kenapa? Karena dapat subsidi. Bayangkan, subsidi itu diberikan kepada siapa saja, terserah mau agamanya Islam mau bukan. Tapi yang paling rajin bikin anak memang orang Islam di sana. Jadi generasi itu dibiayai oleh negara dari APBN-nya mereka, dan APBN mereka itu dibiayai dari pajak, dan pajaknya itu dari orang Kristen. Gimana nggak ngamuk tuh orang Kristen di sana, gitu kan? Di sini mereka capek-capek ngasih mie instan dan sebagainya, kasih mie instan ikut haleluya, mie instan berhenti balik lagi ke masjid, gitu. Di Indonesia kan begitu modelnya. Susah mengkristenkan orang Indonesia karena cuma sekedar dapat mie instan, dapat bantuan, begitu aja, nggak terlalu banyak. Sementara di Eropa, wanita-wanita Nasrani yang orang bule pastinya kan, matanya biru, rambutnya bule gitu ya. Itu wanita Itali misalnya gitu. Itu dinikahi oleh laki-laki Muslim. Dari rahimnya brojol anak 12. Bayangin. Nah, maka populasi umat Islam di sana itu menjadi luar biasa besarnya. Nah, mereka kesel melihat hal seperti itu. Maka Greg Wilder yang bikin film Fitnah itu, di filmnya itu mengatakan, ini kalau kejadian ini dibiarkan saja terus menerus, lama-lama populasi kita orang Kristennya bisa punah di Belanda ini. Dan yang banyak malah orang Islamnya. Dia mengatakan kalau nggak salah 25 tahun atau 50 tahun ke depan bisa jadi Belanda itu menjadi kerajaan Islam, ya, kerajaan Islam Belanda, karena banyakkan orang Islamnya daripada orang Kristennya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, itu adalah hikmah kenapa Allah bolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita Kristen atau Yahudi, ya, sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah, gitu. Di masa lalu penyebaran Islam di berbagai negeri itu lewat jalur pernikahan, dan di masa sekarang hal itu terulang lagi. Hanya saja ada anomalinya, yaitu kalau di Indonesia ini anomali, Pak. Kalau di Indonesia pernikahan antara Islam dengan Kristen atau dengan non Muslim yang lain rata-rata tidak membuat yang Kristen itu masuk Islam. Justru yang terjadi sebaliknya, yang Islam pada rombongan nyebrang ke sono, gitu. Jadi angka statistik kita itu lucu, Pak. Dulu awal-awal kita proklamasi, ya, Islam itu masih 95%. Tapi makin hari makin menyusut, makin tahun makin menyusut. Sekarang ini komposisi umat Islam di Indonesia cuma tinggal 82, sekian persen, ya, nggak sampai 85%, menyusut. Kenapa? Setiap kali ada artis non-Islam kawin dengan artis Islam, ya, yang Islamnya ini tidak pindah, enggak, cuman anaknya semua pindah, nyebrang. Dan itu yang terjadi di negeri kita. Oleh karena itu, ketika di zaman sekarang banyak juga ulama yang nggak setuju dengan pernikahan antar agama, walaupun dalam Al-Quran dibolehkan, maka ulama di Indonesia itu rata-rata sepakat mengharamkan. Dan alhamdulillah kita di Indonesia sudah sepakat bahwa pernikahan antar agama di Indonesia itu sudah tidak dibenarkan. Mau yang namanya perempuannya Kristen dan lakinya Islam sebagaimana Quran, itu pun tetap tidak boleh. Kenapa? Kok kita menentang ayat Al-Quran? Bukan, tetapi kita menjaga presiden buruk yang akan terjadi. Makin merosotnya jumlah umat Islam. Maka perjuangannya para ulama di Indonesia itu sudah membuahkan hasil, yaitu dengan disahkannya undang-undang perkawinan.
Nah, kalau pakai undang-undang perkawinan Pak di Indonesia tidak dimungkinkan adanya pernikahan beda agama. Kalaupun ada, itu dengan berbagai macam cara yang di luar prosedur lah. Misalnya mereka nikah di luar negeri, gitu ya, di Singapura apa di Australia dan sebagainya, kemudian baru ke Indonesia. Atau cara yang paling sering dilakukan, yang non muslimnya masuk Islam dulu pura-puranya, toh cuman sekedar baca syahadat kan di masjid gitu ya. Nah setelah itu, setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, baru rombongannya dibawa balik ke agama ke sana. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, perdebatannya kalau di Indonesia sudah selesai. Tidak boleh ada perkawinan antar agama, walaupun aslinya dalam Al-Quran, ya, di dalam Sunnah Nabi, di dalam kejadian di masa Rasulullah, boleh laki-laki Muslim menikah dengan wanita ahli kitab, itu aslinya. Tapi dengan kondisi Indonesia yang begini sudah tidak dimungkinkan lagi. Jadi antum sudah tidak boleh menikah dengan wanita Kristen lah. Kalau di Indonesia tidak mungkin. Kecuali kalau antum di Eropa atau di Amerika bisa lah. Mau nikah sama Agnes Monica itu boleh. Tergantung dia mau apa enggak gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu adalah pernikahan bermasalah yang pertama. Yang kedua, nikah masalah yang bermasalah yang kedua adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah sebagaimana maknanya, yaitu artinya adalah bersenang-senang. Mut'ah itu artinya menikmati dan bersenang-senang. Jadi tujuannya hanya untuk mendapatkan kenikmatan seksual. Dan oleh karena itu kalau kita preteli isinya, bagaimana sebuah pernikahan yang dikatakan nikah mut'ah, itu nikah yang benar-benar tidak menggunakan rukun nikah yang sebagaimana kita kenal. Kenapa? Karena nikah mut'ah itu tidak butuh wali, tidak melibatkan ayah kandung dari pengantin perempuan, juga tidak pakai saksi. Kita kan tahunya kalau nikah ada saksi 2 orang. Ini nggak butuh. Wali tidak perlu, saksi tidak perlu. Yang perlu malah maharnya berapa. Nah, karena intinya adalah bagaimana kenikmatan itu bisa dibeli, dan kemudian masanya terbatas. Apabila sudah habis waktunya, otomatis cerai. Oleh karena itu, nikah mut'ah ini adalah nikah yang disepakati oleh para ulama sebagai zina, dan lebih parah daripada orang berzina yang biasa. Kenapa? Karena orang yang berzina biasa itu, maksudnya yang di pelacuran, di lokalisasi dan sebagainya itu memang kalau ditanya kenapa kamu melacur, misalnya kepada pelacurnya, bukankah melacur itu hukumnya dosa? Maka pelacur-pelacur itu semua sepakat, ijma, bahwa berzina itu hukumnya haram. Kalau kita tanya pelacur, gitu ya, wahai pelacur, berzina itu hukumnya boleh apa haram? Mereka jawab haram, gitu. Semua sepakat. Mereka tahu itu perbuatan yang tidak senonoh lah, tidak benar, gitu. Paling kalau kita tanya, terus kenapa kalian pelacur? Baru nanti jawabannya macam-macam. Ya sudah suratan takdir, ya kan, untuk menyambung kehidupan dan sebagainya lah. Tapi yang jelas mereka tahu itu haram, gitu ya. Beda dengan orang nikah mut'ah. Orang nikah mut'ah itu sebenarnya melacurkan diri, berzina juga. Tapi kalau kita tanya hukumnya apa, hukumnya boleh, gitu. Jadi sesuatu yang haram, tapi kemudian diselimuti dengan dalil-dalil agama, ya istilahnya perzinahan berkalung sorban. Seolah-olah itu benar, padahal itu pelacur aja tahu itu tidak boleh. Bayangin, yang terjadi bukan akad nikah, yang terjadi laki-laki mau berzina dengan perempuan. Dia bilang, saya ingin menikahi kamu dengan cara mut'ah. Berapa maharnya? Lalu yang perempuan bilang, tergantung berapa lama, gitu. Kira-kira mau berapa lama? Sehari 2 hari, ya, atau sejam 2 jam, atau mau long term, gitu. Misalnya seminggu, gitu. Kalau sehari, ya pasaran sih 1 juta, gitu ya. Jadi kalau seminggu, ya 7 juta, saya kasih diskon. Diskonnya jadi kira-kira 6 juta deh, gitu. Nah yang laki bilang, wah masih ketinggian, ya saya nggak sanggup segitu, bisa nggak digoyang lagi, gitu kan?
Kata yang perempuan, boleh sih, tapi jangan terlalu rendah nawarnya. Kata yang laki, ya udah kalau gitu gini, 5 juta deh buat seminggu. Gitu. Kata yang perempuan, wah itu mah modalnya aja belum dapat segitu. Ya kan, saya untung dari mana, gitu kan? Nah, kata yang laki, kan kita temenan di kampus, gitu kan? Kita sama-sama kuliah di alma mater yang sama. Masa harga nggak bisa goyang, nego lah, gitu ya. Akhirnya sepakat gitu ya. Di awal bayar cash seminggu harga 4,5 gitu ya. 4.500.000 seminggu. Tapi ingat ya Mas, 7 hari. Oke, 7 hari dipakai tuh. Ya, 7 hari. Mereka kumpul kebo 7 hari. Nah, di hari yang ke-6 gitu ya. Yang perempuan bilang, "Mas, ini kontrak tinggal sehari. Mau di-renew atau enggak gitu ya, mau diperpanjang apa enggak? Kalau enggak berarti mulai besok jam sekian ini sudah expired gitu. Kata yang laki, "Ntar dulu saya cek dompet saya," ya kan? Dia lihat, mau sih diterusin, tapi bayar separuh dulu ya, boleh nggak? Gitu. Ntar begitu udah habis masanya baru saya lunasi gitu. Ya sudah, sama teman harga perkenalan gitu ya. Sudah, akhirnya mereka melakukan itu tanpa wali, tanpa saksi, dan otomatis cerai. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, perbuatan seperti itu dulu diizinkan oleh Nabi dalam hadis Muslim. Ya ayuhan nas inni qad kuntu adintu lakum fil istimta'i minan nisa. Wahai manusia, dulu saya izinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita. Bayar sesuai dengan harga yang disepakati sampai jangka waktu tertentu. Itu memang hadisnya sahih, Pak. Cuman masih ada buntutnya. Nah, buntutnya ini yang sering ditipek gitu ya. Wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Dan Allah sudah mengharamkan itu sampai hari kiamat. Cuman yang lucu, Pak, hadis itu dibaca sepotong doang, sisanya nggak dipakai. Oleh karena sampai sekarang masih ada aja yang nikah mut'ah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mau tahu betapa haramnya nikah mut'ah, Umar bin Khattab, Khalifah Rasulullah SAW itu, kalau melihat ada orang yang melakukan nikah mut'ah, ya, lalu dipanggil, lalu dipenggal kepalanya, dirajam, ya, dilempari dengan batu sampai mati karena dianggap itu perbuatan zina. Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, beliau termasuk orang yang mengharamkan nikah mut'ah. Dan memang seluruh ulama sepanjang 15 abad semuanya sepakat nikah mut'ah itu haram karena memang melanggar tujuan pernikahan. Memang salah satu tujuan pernikahan adalah bersenang-senang, tapi bukan hanya semata bersenang-senang tujuannya, tapi tentu saja untuk mendapatkan keturunan, mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah dan sebagainya. Oleh karena itu, semua ulama sepakat bahwa nikah mut'ah adalah pelacuran, cuma pelacuran yang berkalung surga. Yang ketiga, jamaah sekalian, nikah bermasalah itu adalah nikah dengan niat talak. Nikah dengan niat talak. Maksudnya, nikah ini adalah nikah yang sah secara hukum karena semua rukunnya ada, Pak. Baik itu wali ataupun juga saksi, bahkan ijab kabul dan sebagainya semua lengkap. Cuma kekurangannya bahwa si laki-laki yang menikah dengan niat talak itu, ketika dia menikah, di dalam hatinya sih, nggak di mulutnya, di dalam hatinya sudah merencanakan perceraian. Yaitu kalau nanti visanya sudah habis di Indonesia. Bedanya dengan nikah mut'ah, di dalam nikah mut'ah itu akadnya begini: saya menikahi kamu, ya, dengan nilai 4.500.000 selama seminggu, gitu, ya kan? Artinya kalau udah seminggu langsung putus, expire, itu nikah mut'ah. Tapi kalau nikah dengan niat talak, nikahnya biasa, nggak ada bedanya, dan akadnya bukan antara laki-laki dan perempuan, akadnya antara laki-laki dengan laki-laki. Ayah kandungnya perempuan itu bilang kepada calon menantu, kamu saya nikahkan dengan putri saya dengan mas kawin sekian-sekian tunai. Saya terima nikahnya, mas kawinnya tunai, dan sah, ada saksi, ada penghulu, ada semua lengkap. Tapi calon mantu itu bukan orang Indonesia, orang dari Timur Tengah yang visanya itu cuma seminggu di Jakarta, di Indonesia. Nah, dalam hatinya dia sudah berpikir bahwa
seminggu ini saya mau nikah sama perempuan ini, ya kan? Tapi begitu visa saya habis, saya harus segera pulang ke kampung di sana, di negeri Arabnya, dan otomatis saat itu istrinya akan diceraikan. Kalau ulama di Saudi Arabia, rata-rata mereka mengatakan nikah dengan niat talak ini hukumnya haram, karena main-main sebenarnya, sama aja dengan perzinahan. Sayangnya kita belum menemukan misalnya majelis ulama di Indonesia itu membuat fatwa haram juga. Oleh karena itu, kalau kita datang ke Bogor, ya, ke Puncak, ke Cisarua, ke Cianjur, ke Cipanas, gitu ya, sono terus Garut, Tasik dan sebagainya. Nah itu ada tuh pangkalan-pangkalan tentang mereka bisa melakukan pernikahan yang dari awal niatnya sudah mau talak. Ketika kita tanya kepada yang perempuan, kok mau aja begini, gitu ya, mereka jawabnya, mendingan begini Pak, nikahnya sah, ya kan? Udah gitu maharnya juga lumayan. Bayangkan untuk 15 hari maharnya bisa 15 juta. Itu ya, 15 hari 12 juta, dan itu sah gitu. Bandingkan dengan menikah betulan dengan laki-laki Indonesia yang pada kere itu, ya, yang maharnya cuma sepasang seperangkat alat sholat gitu ya, itu nggak dapat apa-apa, mana kita jadi membantu gratisan lagi kan, udah disuruh masak, nyapu, ngepel dan sebagainya, kalau perlu genteng suruh pel juga gitu ya. Gaji 3 koma, maksudnya tanggal 3 udah koma, pas-pasan ya, suaminya pergi-pergi pulang petang, pantat pinggul pegal-pegal, pendapatan pas-pasan gitu ya. Istri nggak dikasih apa-apa, kita nggak dapat apa-apa Pak kalau nikah dengan laki-laki Indonesia gitu. Tapi kalau dari sono lumayan lah, setengah bulan dapat 15 juta, masih banyak lebihnya gitu. Dicerai nggak apa-apa, dicerai gitu ya. Makanya di daerah sana itu Pak, banyak anak kecil tuh ya, mukanya hidungnya pada mancung-mancung gitu. Kalau kita tanya, ini bapaknya di mana? Oh, bapaknya di Mekah gitu. Bapaknya ada di mana lah, itu mau alam sawab. Kemana bapaknya? Udah dicerai gitu ya. Udah nggak ada lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah, secara hukum kalau yang namanya rukun nikah itu semua lengkap, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada suami istri semua, ya hukumnya bukan zina. Cuma bermasalah, kenapa? Ya ini anak bapaknya kemana nih? Gak jelas begini. Karena begitu ibunya disetubuhi, seminggu 2 minggu kemudian ditinggal begitu aja, diceraikan gitu. Nah ini bermasalah. Kasihan, siapa yang akan menafkahi anak-anak tersebut gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, nikah bermasalah yang keempat adalah nikah siri. Nikah siri itu ada macam-macam bentuknya. Tapi yang saya maksud dengan nikah siri di sini adalah nikah yang antara suami dengan istri ada kesepakatan untuk tidak menyiarkan akad nikah mereka. Di mana akad nikah mereka itu sebenarnya sah secara hukum agama, karena wali dan saksinya ada, ijab kabulnya ada, mas kawinnya ada. Cuma karena yang suami sudah punya istri di Jakarta, nah dia nikah sirinya di Garut atau di mana gitu ya. Nah, diam-diam nikah lagi di sana. Begitu pandainya dia menutupi sehingga alasan rapat meeting di luar kota itu sebenarnya bukan rapat tapi rapat gitu ya. Nah, cuma yang membedakan nikah siri ini dengan perzinahan dan pelacuran adalah nikahnya secara hukum agama sudah sah. Artinya ada walinya, ada saksinya dan semua. Cuma dia tidak menceritakan itu kepada keluarganya, apalagi khususnya kepada istrinya. Sebenarnya nikah 2 atau 3 atau 4 yang disebut dengan poligami di Indonesia bukannya tidak boleh. Boleh, cuma secara administratif memang agak sulit. Ya, pertama misalnya buat PNS susah banget. Kalau yang bukan PNS mungkin agak sedikit lebih mudah, tapi juga nggak mudah. Karena ketika dia mau nikah lagi, dia harus bawa surat yang asli dari istrinya, di mana di situ istrinya harus menandatangani dan menyatakan saya rela, saya menerima ya untuk suami saya menikah lagi. Itu tanda tangannya harus asli. Nah yang susah cari surat itu Pak, surat izin dari istri. Coba aja jajalin kalau nggak percaya, nanti pulang gitu ya, ketemu istri bilang, "Ma, bisa nggak bikinin saya surat izin?" Izin apa Pak? Izin menikah lagi gitu, ditandatangani oleh istri tercinta gitu ya, pertanda istri tercinta siapa, Soleha tanda tangan.
menyatakan hal izin menikah lagi bagi suami tercinta. Susah itu Pak mendapatkan gitu ya. Ada salah seorang kiai cerita, aneh ngomong begitu mau bini aneh, paling pintu pindah ke jidat katanya. Iyalah, siapa yang mau ngasih izin kayak gitu kan? Tapi ada juga yang nekat, dia pengen nikahnya itu nggak cuma secara sah hukum agama, tapi secara hukum negara. Cuman dapat surat dari bininya nggak dapat, susah, nggak mau, kata istrinya, daripada saya dimadu, mendingan kamu diracun. Gitu. Kan susah kan? Akhirnya apa? Itu belangko surat izin itu dibawa ke penghulu di tempat calon istri yang kedua, ya. Ternyata penghulunya bengong, sudah diisi, cuman nggak ditandatangani, ya. Gantinya adalah cap jempol, gitu. Ditanya, Pak ini kenapa nggak bukan tanda tangan asli, kenapa cap jempol? Alasannya, oh itu istri saya yang buta huruf, jadi dia bisanya cap jempol doang. Kan cap jempol sah juga katanya. Ya sudah, akhirnya dinikahkan, gitu kan. Nah cuman bininya di Jakarta bingung, bangun tidur, nih tangan saya kenapa biru-biru gitu ya. Rupanya bininya lagi tidur, itu tangannya jempolnya dipinjam sama suaminya, diam-diam gitu. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang bikin repot dalam nikah siri ini biasanya adalah masalah warisan. Ya masalah warisan Pak. Kenapa? Ini kejadian nyata, baru kemarin sore, 2 hari yang lalu lah ya. Itu salah seorang tetangga saya cerita, bapak kami itu ya istrinya nggak cuma satu, ada 2. Cuman yang kedua ini agak jauh rumahnya, disimpan, nggak pernah dikasih lihat. Walaupun kita semua sudah tahu sih, makanya itu disebut dengan nikah siri kan. Cuma yang jelas itu tidak ada surat nikahnya, gitu. Nah ketika bapak kami meninggal dunia, ini ternyata tanah di daerah Kuningan lumayan Pak harganya, semeter 50 juta, gitu. Nah pertanyaannya, itu istri yang di sono yang diumpetin itu dapat waris apa enggak? Kata istri yang di sini, enggak lah, kan enggak ada surat-suratnya, enggak ada buktinya dia adalah istri dari suami saya, gitu. Nah istri yang sono bengong, iya juga ya, apa bukti bahwa saya adalah istrinya? Enggak pernah kan, enggak ada legalitasnya, dan itu akan sangat-sangat menyedihkan. Apalagi kalau istri kedua yang dinikahi secara siri itu kemudian juga punya anak, gitu ya. Kalau bagi waris anaknya itu nggak dikasih. Secara hukum negara tidak ada legalitas yang membuktikan dia adalah istri dan dia adalah anak. Dan ini menjadi masalah tersendiri. Oleh karena itu saya memasukkan nikah siri ini walaupun halal secara hukum agama, tapi secara banyak hal itu bermasalah. Oleh karena itu kalau antum mau nikah lagi, nggak usah siri lah, nikah terang-terangan aja, gitu. Kalau perlu waktu melamar istri pertama diajak, gitu ya, biar ada semacam perbandingan. Ini contoh yang terawat, ini yang tidak terawat, gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih ada 2-3 lagi ya. Yang nomor 5, nikah yang bermasalah, nikah muhallil. Nikah muhallil ini maksudnya begini Pak. Orang kalau terbiasa jatuhkan talak pada istrinya, talak pertama masih aman Pak. Kenapa? Masih boleh dirujuk. Ya Allah, saya jatuhkan talak, udahlah saya rujuk. Nah, balik lagi. Begitu dia jatuhin talak lagi, masih aman Pak. Kenapa? Masih boleh dirujuk. Tapi kalau untuk yang ketiga kalinya dia jatuhkan talak, itu nggak bisa Pak, nggak bisa dirujuk. Itu nggak bisa balik lagi. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan fa'id talaqaha, kalau dia mentalak lagi untuk yang ketiga kalinya, fala tahillu lahu, maka istrinya itu sudah tidak halal lagi untuk dia nikahi balik, gitu. Min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira, sampai istrinya itu kawin dulu dengan laki-laki yang lain, gitu. Baru kalau setelah itu dicerai, balik lagi kepada suaminya yang pertama, gitu. Itu ketentuan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Nah banyak orang kemudian melakukan trik seperti ini ya. Oh saya nggak bisa balik ya sama istri saya pengen balik nih, gimana caranya? Lalu dia cari orang gitu, tolong dong kamu nikahi istri saya ya. Tapi ini pura-pura doang nih ya, bukan nikah beneran. Awas loh, jangan ditoel-toel, tuh istri saya gitu. Nikahlah malam hari gitu ya, besok paginya kamu cerai. Atau nikah pagi hari, sorenya kamu cerai. Kan berarti sudah menikah dengan orang lain. Kalau konsepnya seperti itu, maka nikahnya itu nikah yang haram. Kenapa? Karena sekedar tujuannya untuk menghalalkan istrinya balik lagi kepada suami yang pertama.
itu namanya nikah muhalil dan itu nikah yang diharamkan. Kalaupun mau menikahi orang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya, maka nikahnya harus nikah yang serius. Yang disebutkan di dalam hadis, hatta tadzuqa usailataha, sampai kamu wahai laki-laki yang nomor 2 yang menikahi janda yang sudah ditalak 3, itu sampai melakukan hubungan jima suami istri. Jadi nggak boleh tuh ada pesan, lu nikahin bini gua, habis itu balikin lagi dan ingat jangan ditoel-toel. Itu nggak berlaku, Pak. Justru harus ditoel, bukan cuma ditoel, ditanjak sekalian. Harus begitu. Wah, kalau sampai jadi anak bagaimana? Ya jadi anak. Kalau dia keenakan gimana? Ya udah terus, gitu loh. Jadi ketika perjanjian, mungkin yang laki bilang, ya bang, saya bersedia deh nikahi istri abang semalaman aja, enggak saya toel-toel, gitu ya. Begitu disuruh ceraiin, bininya yang nggak mau. Bang, abang udah mentalak saya udah 3 kali. Sekarang saya udah nikah lagi dengan suami saya yang baru. Masa tiba-tiba saya suruh balik lagi sama abang? Enakan yang ini bang daripada yang kemarin, gitu ya. Udah terusin aja yang ini, ya itu udah nggak bisa balik lagi. Ya. Kalaupun mau balik lagi, nanti kalau istrinya dicerai oleh suaminya yang baru, kalau suaminya yang baru nggak cerai-ceraiin juga, ditungguin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak dicerai-ceraiin juga, itu suami yang sebelumnya lumpuh aja gitu ya, ya nggak bisa balik. Gitu. Sampai akhirnya 25 tahun kemudian, ya suaminya yang baru itu baru menceraikan. Istrinya udah keripet-keripet ya, udah kain itu udah kayak diwiron gitu, udah kelipet-lipet kulitnya, udah tua, udah nenek-nenek, baru dibalikin tuh, saya balikin lagi, lumayan lah 25 tahun gitu ya. Nah, kalau cuma sekedar muhalil itu hukumnya haram. Baik, yang nomor 6 dan nomor 7 ini juga banyak terjadi, Pak, nikah bermasalah, yaitu menikahi wanita yang pernah berzina. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina itu tidaklah menikah dan kecuali dengan perempuan yang berzina juga atau yang musyrik, gitu ya. Dan perempuan yang berzina tidaklah menikah kecuali dengan laki-laki yang berzina juga atau yang musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan itu kepada orang-orang yang beriman. Jadi dengan ayat ini banyak orang mengatakan bahwa haram hukumnya menikah dengan wanita yang pernah berzina. Jamaah sekalian, memang ada yang mengatakan seperti itu. Misalnya mazhab Hambali mengatakan bahwa kalau kita menikah dengan seorang wanita di mana dia adalah wanita yang pezina, maka hukumnya haram. Tapi kalau dia pernah berzina, dulu masa lalunya kelam, tapi setelah itu dia tobat, kemudian dia kembali ke jalan yang benar, ya, dan dia menjaga kehormatannya, maka pada dasarnya taubatnya diterima dan dia boleh menikah dengan laki-laki yang baik, gitu ya. Nah, sementara jumhur ulama mengatakan tidak taubat pun pada dasarnya sah-sah saja. Artinya seorang wanita walaupun dia pezina, gitu ya, tapi kalau dia mau menikah itu hukumnya boleh, gitu. Baik menikah dengan laki-laki yang menzinainya atau menikah dengan laki-laki yang bukan menzinainya, karena para ulama mengatakan bahwa hukum haramnya itu sudah dihapus di dalam Al-Quranul Karim, dan ayat itu turun hanya khusus untuk kasus Mirsad Al-Ghanawi, di mana Mirsad ini adalah seorang yang memang punya pacar di masa Nabi, itu punya pacar pezina. Lalu dia masuk Islam dan kemudian pacarnya juga masuk Islam. Dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, itu pacar saya udah masuk Islam, boleh nggak saya nikahin? Kata Nabi, pacar kamu masih suka berzina? Iya, masih aktif. Nggak boleh, kata Nabi. Nah, dari situlah kemudian tidak boleh menikahi wanita yang masih aktif berzina. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, lepas dari itu semua, lepas dari haramnya berzina itu sendiri, tapi secara umum jumhur ulama mengatakan perbuatan zina yang haram itu tidaklah mengharamkan pernikahan baginya. Jadi zina, tapi nikah itu tidak haram. Nah, sehingga seorang laki-laki boleh-boleh saja menikah dengan wanita yang pernah berzina, sebagaimana seorang wanita yang baik-baik bisa saja sah hukumnya menikah dengan laki-laki yang juga pernah berzina, dan tidak perlu saling membongkar aib atau dosanya.
Jadi apa yang sudah dia lakukan itu dia rahasiakan antara dirinya dengan Allah saja, tidak diceritakan kepada siapapun, termasuk juga kepada pasangan hidupnya kemudian. Karena kalau itu diceritakan, bisa jadi malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini pernikahan yang terakhir, yaitu menikahi wanita yang terlanjur hamil. Maksudnya hamil di sini hamil oleh orang lain ya. Kalau hamil oleh suaminya sendiri mah nggak masalah ya. Antum menikahi istri sendiri yang sudah hamil, di mana hamilnya secara sah sudah dinikahi, kemudian mungkin cerai, dalam keadaan itu balik lagi, ya nggak masalah gitu ya. Yang kita bicarakan sekarang adalah seorang wanita hamil oleh laki-laki yang mungkin jadi pacarnya begitu. Begitu ketahuan hamil, si laki-laki ini tidak mau bertanggung jawab alias kabur. Padahal orang tua wanita itu seorang kiai di desanya gitu. Nah, mau taruh di mana mukanya sang babe ini ya, mengetahui anaknya, putrinya bahkan berjilbab itu udah telat 2 bulan, nggak ketahuan siapa yang menghamilinya. Nah, sehingga si bapak ini kemudian bermunajat kepada Allah di malam hari. Dia datang ke masjid, dia tahajud. Tiba-tiba datang seorang pemuda lagi tahajud juga. Lalu mereka kemudian saling menyapa, saling ngobrol. Lalu pemuda itu bertanya, saya melihat wajah bapak kelihatan sedih banget, ada apa pak? Lalu si bapak itu bercerita panjang lebar kasusnya. Lalu apa kata pemuda itu? Kalau begitu biarlah saya yang akan menutup rasa malu bapak. Jadikan saya menantu bapak. Saya akan nikahi putri bapak yang sudah terlanjur hamil itu. Itu sinetronnya begitu pak. Lalu apa yang terjadi? To be continued. Nah, besok akan terjadi gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Nabi disebutkan la yahillu limri'in muslimin, tidak halal bagi seorang muslim yu'minu billahi wal yawmil akhir, dia beriman pada Allah dan hari akhir, ayyasqiya ma'ahu zar'a ghairihi, untuk menyiramkan airnya di tanaman orang lain. Tidak halal bagi muslim yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya di tanaman orang lain. Itu hadis sahih diriwayatkan Abu Daud. Menyiramkan airnya di tanaman orang lain. Nggak perlu saya gambar kan Pak ya. Maksudnya nyambung ya. Tidak boleh menyiramkan airnya di tanaman orang lain. Nah gitu. Itu ada hadis begitu. Nah di dalam hadis yang lain ada bunyi hadis la tuta'um ra'ah hatta qada. Tidak boleh seorang wanita disetubuhi dalam keadaan hamil sehingga dia melahirkan terlebih dahulu. Tidak boleh disetubuhi. Nah dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wanita hamil, laki-laki yang menghamilinya itu kabur, lalu ada pemuda yang dengan nerimo dia mau menutupi aib itu, lalu dia menikah dengan perempuan itu atas izin dari bapaknya, maka itu dikatakan nikahnya halal. Akad nikahnya halal, tetapi tidak boleh terjadi jima. Ini menurut madhab Hanafi dan madhab Asy-Syafi'i. Ya, akad nikahnya saja boleh, tapi jimanya tidak boleh. Kenapa? Karena tadi hadisnya mengatakan tidak boleh menyiram, dan akad nikah itu bukan menyiram, gitu ya. Hadis yang kedua, jangan menyetubuhi, ya. Tidak boleh menyetubuhi wanita yang hamil karena zina hingga melahirkan. Nah ini bukan menyetubuhi, tapi cuma akad saja, tidak sampai terjadi persetubuhan. Jadi kalau sekedar menutupi aib, lalu kemudian terjadi akad nikah antara laki-laki dengan wanita yang sudah hamil duluan dengan orang lain, maka menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i hukumnya sah. Akadnya halal dan tidak perlu diulang lagi nanti ketika bayinya lahir. Kenapa? Karena akadnya sudah sah. Ini menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Tapi menurut mazhab Maliki dan Hambali enggak. Akadnya haram dan kemudian jimaknya pun juga haram juga. Oleh karena itu kalau mau dibikin pura-pura, ya pura-pura saja, tapi itu bukan akad nikah. Oleh karena itu karena pura-pura,
Nanti begitu sudah melahirkan barulah dilakukan akad nikah yang sesungguhnya. Yang tadi cuma pura-pura doang, karena akadnya hukumnya haram dan mereka bukan suami istri dan tidak boleh mereka, ya istilahnya seperti pengantin ya, terlihat auratnya, berduaan, bersentuhan dan sebagainya. Bukan hanya tidak boleh jima, tapi tidak boleh semuanya karena itu mereka bukan suami istri. Ini menurut pendapat yang kedua dari kalangan Maliki dan Hambali. Tapi kalau menurut pendapat pertama dari kalangan Hanafi dan Syafi'i, karena akadnya halal, maka semuanya halal illal jima, kecuali hubungan suami istri yang tidak boleh dilakukan. Baik jamaah sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, kalau mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Atau saya tutup dulu aja ya. Saya tutup dulu sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.